Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika SK Mubaligh diserahkan oleh Lembaga Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas nama Husni Kombi berasal dari Aceh, pada saat itu juga Muhammadiyah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi dai dengan membawa misi Muhammadiyah, yaitu mencerahkan umat, membina dan mendidik umat kepada Islam yang berkemajuan. Oleh karena itu, sebagai kader yang telah dididik selama 4 tahun dengan tekad dan hati kuat, siap melanjutkan misi ke daerah 3T, tertinggal, terjauh dan terpelosok, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sesampainya di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, saya dijemput oleh sepasang orang tua. Setelah saling mengenal, ternyata mereka adalah pimpinan cabang Muhammadiyah tempat saya akan mengabdikan diri. Kami pun langsung berangkat di pagi hari menggunakan roda 4 dengan menempuh perjalanan sekitar 5 jam lebih. Di siang hari kami pun sampai di tempat lokasi. Saya melihat kerumunan massa di salah satu rumah. Kupikir mereka sedang ada acara. Ternyata mereka adalah warga yang menyambut kedatangan saya dengan wajah tersenyum dan gembira penuh harapan. Dengan semangat mengangkat semua barang-barang bawaan saya, mengantarkan ke tempat tinggal saya, yaitu di kantor pimpinan cabang Muhammadiyah. Saat itu tanpa terasa saya meneteskan air mata. Jujur, tidak pernah terbesit di pikiran, dan inilah adalah pengalaman pertamaku. Saya mengabdi di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian barat Kabupaten Wajo. Kecamatan Belawa ini diapit oleh 2 danau besar, yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreh, sehingga memiliki potensi yang besar di bidang perikanan dan pertanian. Secara administratif, Kecamatan Belawa terdiri dari 3 kelurahan dan 6 desa. 2 diantaranya adalah Kelurahan Belawa dan Kelurahan Majero. Di 2 kelurahan inilah tempat saya mengabdikan diri. Masyarakat Belawa merupakan mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan karena memiliki potensi alam yang sangat bagus sekali. Di Belawa ini setiap setahun sekali mengalami kebanjiran. Pada saat musim hujan deras, air danau meluap. Maka tidak heran masyarakat di sini kebanyakan berprofesi ganda, terutama masyarakat di Kelurahan Majero Pedalaman yang memiliki lokasi yang rendah. Maka tak heran di samping sebagai petani juga sekaligus sebagai nelayan. Pada saat musim bagus mereka bertani. Ketika musim banjir maka mereka manfaatkan untuk menangkap ikan. Kita tahu bahwa Indonesia yang kaya akan suku dan budaya. Masyarakat Belawa contohnya mempunyai suku sendiri namanya suku Bugis. Suku Bugis di Belawa mayoritas beragama Islam 100%. Namun, sebagai masyarakat pedalaman di Belawa masih mempunyai kepercayaan animisme yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka hingga sekarang. Adapun kegiatan keseharian, saya membagi menjadi 2. Pertama di internal Muhammadiyah dan kedua di masyarakat umum. Di internal saya mengajar mengaji di TPA, kemudian ibu-ibu Aisyah
dan menjadi guru baca tulis Al-Quran di sekolah tingkat SD dan SMP Muhammadiyah. Kemudian mengajar ngaji bapak-bapak Muhammadiyah di malam hari ba'da maghrib, dan subuh memberikan tausiah tentang fikih ibadah yang mengacu pada buku tanya jawab agama Tarjih Muhammadiyah. Di masyarakat umum ada 3 masjid, tepatnya di Kelurahan Maciro yang dibina. 3 masjid itu adalah Masjid Fastabiqul Khairat Maciro, Masjid Rodatus Solihin Maciro Rijang, dan Masjid Sulaiman Al-Hijrah Maciro Alau. Adapun pembinaan yang diberikan adalah belajar membaca Al-Quran dengan benar, serta pembinaan rohani agar masyarakat Kelurahan Maciro semakin mencintai dan mengamalkan Al-Quran, dan paling penting adalah mencetak generasi maju yang mencerahkan umat. Adapun tantangannya, akses jalan yang masih rusak, terutama jalan ke Masjid Maciro Alau di pedalaman, karena binaan yang padat, waktu yang tidak cukup di pagi hari sampai siang, sehingga di waktu sore hari saya harus segera berangkat ke sana. Sampai di sana saya mengajar anak-anak TPA, kemudian di malam hari waktu maghrib sampai isya mengajar ngaji remaja dan orang tua. Jam 10 malam baru bisa kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan gelap, tidak ada lampu, yang ada hanya lampu teras rumah warga. Dan alhamdulillah masih istiqomah hingga hari ini. Ya, demikianlah sedikit cerita perjalanan dakwah saya di Kecamatan Belawan, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.